Shalom. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan hari ini merupakan salah satu rangkaian seri khotbah di bukit. Ya, saya berikan judul, apakah hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat dan Farisi? Nah, ini menjadi introspeksi bagi setiap kita untuk kita bisa melihat tentang kehidupan keagamaan kita. Saya ambil dari Matius 5 ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata, maka aku, Yesus, berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan ingin standar kerohanian kita itu lebih daripada ahli Taurat dan orang Farisi. Jika kita sama seperti mereka, maka Alkitab menyatakan kita tidak masuk dalam kerajaan surga. Karena Bapak Ibu Saudara, kualitas ibadah ahli Taurat dan Farisi itu tidak masuk dalam kerajaan surga. Matius 23 ayat 13, celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha masuk. Jadi Bapak Ibu Saudara, kualitas kerohanian kita itu harus lebih di atas ahli Taurat dan orang Farisi. Sebelum kita lebih jauh bicara tentang topik ini, hari ini Bapak Ibu Saudara, orang-orang Yahudi itu merayakan hari raya Sukkot atau hari raya Pondok Daun selama kurang lebih 1 minggu ini, dan hari ini adalah hari yang terakhir. Saudara, kalau mengikuti dunia di Israel hari ini selama 1 minggu ini, begitu sangat meriah sekali di Israel itu. Luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan salah satu perayaan mereka itu Pondok Daun, mereka mendirikan pondok-pondok seperti ini. Kemudian mereka makan di dalam seperti ini. Ini adalah sebuah acara ucapan syukur kepada Tuhan karena hasil panen. Dan mereka membuat pondok-pondok ini untuk mengenang bagaimana Tuhan menjaga mereka selama 40 tahun dalam perjalanan di padang gurun sampai ke Kanaan. Dan hari ini saudara, ini hari terakhir, mereka merayakannya dengan luar biasa sekali. Dan ini salah satu foto beberapa tahun yang lalu, saudara. Tapi memang setiap tahun mereka datang ke tembok ratapan ini untuk berdoa. Ini orang-orang Yahudi, orang-orang yang beragama Yahudi, ya, orang dengan etnis Tuhan Yesus, dengan kulit yang sama, warna yang sama, mata yang sama. Kalau kita lihat orang Yahudi, saudara, itulah kira-kira Tuhan Yesus pada waktu itu, ya. Dan puji Tuhan, Tuhan izinkan saya untuk melihat tembok ratapan ini dan sempat foto juga dengan tentara Israel dan ngobrol juga dengan beberapa orang Israel pada waktu saya ada di tepi Danau Galilea. Saudara, saya lihat, oh ini toh. Kira-kira Yesus itu wajahnya kayak gini, hidungnya kayak gini, matanya kayak gini ya. Karena Allah ambil rupa etnis Yahudi pada waktu itu. Nah, mereka berdoa seperti ini. Saya juga datang ke sini saudara ya. Saya berdoa juga mirip kayak mereka. Kemudian jalannya mundur untuk memberikan penghormatan saudara ya. Nggak boleh membelakangi.
Setelah itu kita maju gitu, nanti kalau dari tembok kita mundur gitu ya. Setelah itu baru ini untuk menghormati kehadiran Tuhan begitu, bukan menghormati temboknya ya. Nah, saudara perlu kita pahami ada 3 hari raya ziarah Yahudi. Pesah yaitu Paskah. Paskah itu mereka memperingati keluarnya mereka dari perbudakan di Mesir. Sementara kita, Paskah itu memperingati kita keluar dari perbudakan dosa. Mereka dari perbudakan di Mesir. Kemudian yang kedua adalah Hari Raya Zavut. Atau yang bagi kita orang Kristen itu adalah Pentakosta. Bagi mereka, Zavut itu memperingati turunnya hukum Taurat yang diberikan kepada Musa. Sementara kita, Pentakosta, itu memperingati turunnya Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Nah, pada waktu Hari Raya Zavut, saya kebetulan ada di sana. Ini hanya 1 hari, saudara, perayaannya. Dan pada waktu itu saya ada di tepi danau Galilea, dan saya tanya kepada toko-toko orang Yahudi yang ada di situ. Ini kok ada pesta musik, ada apa? Sebetulnya saya mau tampilkan juga, keren banget saudara. Itu pesta rakyat ya untuk menyambut Hari Zavut. Musiknya, pencahayaannya, uap air yang ditimbulkannya, wow. Bagi saya keren banget. Di tepi danau Galilea pada waktu itu saudara. Untuk menyambut Hari Raya Zavut ini tadi. Tapi kalau kita Pentakosta. Dan kemudian Sukot, Pondok Daun. Sehari ini luar biasa sekali saudara. Perayaannya. Dan saudara kalau baca di dalam kitab Sakaria. Di situ dikatakan ya. Itu 2500 tahun yang lalu Sakaria itu sudah berkata. Nanti segala bangsa yang ada di muka bumi ini akan datang ke Yerusalem. Dan merayakan Pondok Daun bersama-sama dengan orang Israel. Saudara kalau ngikutin YouTube hari ini, saudara. Karena saya harus mempersingkat waktu ya, kan saya tidak bisa tunjukkan, sebetulnya saya mau tunjukkan. Saudara menariknya, orang-orang Kristen itu hari ini banyak datang ke Yerusalem, ikut merayakan Pondok Daun. Termasuk Indonesia, Brasil, semua. Saya takjub ya ketika saya melihat video itu. Karena apa? Itulah yang dikatakan oleh Sakaria 2500 tahun yang lalu dan digenapi hari ini. Segala bangsa itu akan datang. Saudara gak akan lihat itu 100 tahun yang lalu. Saudara lihat itu justru abad 21 ini. Bagaimana orang-orang Kristen berpartisipasi untuk merayakan hari raya ucapan syukur kepada Allah. Pondok Daun ini. Nah, ini salah satu oke, cukup ya saudara. Saya tulis di sini haikal. Karena ini haikal ini hanya dirayakan selama 7 tahun 1 kali. Dan itu jatuh pada tahun ini. Ya. Jatuh pada tahun ini mereka membacakan kitab Taurat. Biasa dulu itu dibacakan oleh Raja Daud. Tetapi kali ini, hari Rabu yang lalu, Presiden Israel itu yang membacakan kitab Taurat itu di tembok ratapan, saudara. Mereka lakukan itu 7 tahun sekali bertepatan dengan tahun ini adalah tahun yang ke-7. Nah, saudara, ini luar biasa ya. Saya katakan mereka itu begitu sangat saleh, begitu sangat taat. Dan ini salah satu pesta mereka, bagi mereka mengucap syukur kepada Allah, memuji-muji Allah. Tapi sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus berkata, jika keagamaanmu itu tidak lebih benar daripada hidup mereka ini, kamu tidak masuk dalam kerajaan surga. Walaupun saya melihat mereka begitu sangat saleh, begitu sangat
ketatnya di dalam menjalankan ibadah mereka. Saudara, kita perlu tahu ya, bagaimana sebetulnya kualitas ibadah ahli Taurat dan Farisi. Kita akan lihat itu di rangkaian khotbah di bukit. Setelah itu kemudian Tuhan Yesus menjelaskan, ya, bagaimana sebetulnya kualitas ibadah mereka itu. Yang pertama, mereka itu menjalankan hukum Taurat. Oke, betul mereka menjalankan hukum Taurat. Mereka itu tidak membunuh. Ini Tuhan Yesus kemudian melanjutkan ya pada ayat 21-22. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Nah, Tuhan Yesus tidak mau kita sampai berhenti di situ. Tuhan Yesus berkata, kamu harus lebih lagi. Lebihnya lebih kayak gimana? Tuhan Yesus melanjutkan, aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah kepada saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari sini kita bisa kesimpulkan, Tuhan Yesus hendak menunjukkan, memang orang Yahudi itu tidak membunuh. Orang Farisi, ahli Taurat itu tidak membunuh. Tapi hidupnya itu penuh dengan kebencian dan kemarahan. Tidak mampu untuk mengampuni orang. Ya saudara, berkata kafir, berkata jahil kepada saudaranya sendiri. Nah, saudara, kualitas ibadah kita itu nggak hanya tidak membunuh, tetapi Tuhan melarang kita itu penuh dengan kebencian dan amarah. Kalau kita di dalam menjalankan ibadah kita, saudara, ada kemarahan, ada kebencian, Tuhan Yesus katakan, Pak, kamu harus berdamai dulu dengan saudaramu itu. Baru kamu datang ibadah. Kalau kamu tidak berdamai, kamu tidak bisa mengampuni, maka ibadahmu itu tidak diterima. Dengan lain kata seperti itu. Nah, yang kedua, ibadah orang Yahudi itu gimana sih? Ahli Taurat dan Farisi itu. 27-28. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi Tuhan Yesus berkata, lebih lagi. Kamu tidak berzina itu sudah bagus. Tapi Tuhan Yesus berkata, kamu harus lebih lagi. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Kamu memang tidak berzina, tetapi hati dan pikiranmu itu cabul. Kamu terikat dengan pornografi, Tuhan tidak mau. Kamu tidak masuk dalam kerajaan surga. Memang kamu di depan orang tidak berzina kamu. Kamu tampak setia dengan pasanganmu. Tapi hati dan pikiranmu itu cabul. Yesus dengan tegas katakan, kamu nggak masuk. Kamu nggak masuk. Saudara jangan pandang nih, oh Allah itu penuh kasih. Saudara, kalau Yesus sudah berkata seperti itu, dan Yesus sudah jelas memberikan contohnya, kamu nggak masuk, kamu nggak masuk. 100 tahun yang lalu, mungkin Zakaria ditertawakan. Oh, di mana ada orang seluruh bangsa di seluruh dunia merayakan pondok daun. Padahal Zakaria ucapkan itu 2500 tahun yang lalu, saudara. 100 tahun yang lalu mana ada orang Yahudi di Israel. Dan mana ada orang yang di seluruh dunia. Hari ini, saudara, nats itu saya lihat digenapi. Walaupun orang-orang Kristen ini tidak beragama Yahudi, tetapi orang-orang Kristen ini secara, entah saya heran juga ya, bagaimana mereka bisa terorganisir begitu ya. Dari Indonesia pun ada, saudara. Ya, ada bendera Indonesia,
Ada sekelompok, mungkin saya lihat sekitar 20 orang ya, 20 sampai 30-an itu berjalan di Yerusalem, kota tua. Mereka sambil ya yel-yel begitu, saudara. Saudara, Yesus berkata, kamu tidak berzina itu bagus, tapi pikiran dan hatimu itu jangan cabul. Yang ketiga, saudara, Tuhan Yesus berkata, kemudian melanjutkan di khotbah di bukit, kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan sekali-sekali bersumpah. Kamu nggak boleh bersumpah. Baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Saudara, memang kita tidak bersumpah. Karena sebetulnya kita tahu lidah kita ini bercabang, dolak-dalik. Ya, dolak-dalik sebetulnya kita itu sedang berkata yang jahat. Dan Tuhan berkata, memang kamu tidak bersumpah palsu. Tapi kamu berkata jahat. Amsal 4 ayat 24. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Amsal 17 ayat 20. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Kamu pikir kamu cerdik. Kamu pikir kamu hebat. Saudara, kualitas ibadahmu itu sama dengan kualitas orang Farisi dan ahli Taurat. Kalau kamu itu suka putar-putar lidahmu, dolak-dalik demi kepentinganmu sendiri, biasanya justru orang-orang kayak gini penuh kepentingan. Orang-orang seperti ini juga tidak penuh tanggung jawab. Orang-orang seperti ini menghindari tanggung jawab. Makanya dibuat dolak-dalik. Beberapa waktu yang lalu saya lihat ya di YouTube, luar biasa. Yusuf Roni itu. Dia betul-betul luar biasa. Ini orang yang contoh orang yang tidak dolak-dalik. Ya, saudara. Dia dihukum dengan tuduhan apa? Disertasi ya, pemberontakan gitu. Padahal dia pindah imannya, tetapi dapat tuduhan seperti itu dan dia tidak tahu kapan dia lepas. Setelah dia 2 tahun di dalam penjara, saudara, dia ditawarkan oleh pimpinan. Kamu besok bisa dikeluarkan, tapi kamu tanda tangan, kamu menolak kesaksianmu, dan nanti gereja akan sekolahkan kamu di luar negeri. Jadi dia suruh menyangkal Yesus, tapi dia akan dikeluarkan, dibawa ke luar negeri. Begitu saudara, disekolahkan. Dia senang saudara. Oke, dalam hatinya kamu pikir-pikir ya malam ini. Sepanjang malam itu dia pikir dia sudah bebas, dia akan di luar negeri, dia akan sekolah. Ya, dia senang sekali. Karena bagi dia 2 tahun di penjara dan tidak jelas kapan keluarnya itu sudah sangat menekan dia sudah tidak tahan lagi. Kemudian sepanjang malam dia tidak bisa tidur, saudara. Tapi dia belum kasih jawaban, dia suruh mikir-mikir dulu. Setelah itu, besoknya dia dipanggil. Dia berhadapan dengan orang-orang dan dia disodorkan surat untuk tanda tangan menyangkal Tuhan Yesus. Dan dia bebas, gereja akan sekolahkan dia keluar. Dia tidak di Indonesia lagi. Menariknya saudara, ketika dia setelah membaca itu, tiba-tiba keluar dari mulutnya. Padahal dia bilang, aku tuh pengen keluar sebetulnya. Aku sudah tidak tahan di penjara. Tapi orang ini orang yang luar biasa. Ini orang yang bertanggung jawab. Walaupun dia tidak melakukan kejahatan. Ya, justru yang dari mulutnya keluar, aku tidak akan menyangkal Yesus.
Jadi akhirnya dia tetap di penjara. Dan dia tidak tahu kapan dia keluar. Akhirnya dia di penjara selama 4 tahun. Sehingga 6 tahun penuh dia di dalam penjara itu. Padahal waktu dia balik ke selnya, dia sebetulnya di dalam hati Tuhan, aku tuh pengen keluar. Tapi aku tahu aku tidak mungkin menyangkal engkau. Saudara, ini orang-orang luar biasa. Orang mulut serong, orang dolak-dalik ini orang yang lepas tangan. Orang yang lempar batu sembunyi tangannya. Ini kualitas orang-orang Yahudi, saudara. Ya. Yang keempat, Tuhan Yesus berkata bagaimana? Tentang kualitas ibadah orang ahli Taurat dan Farisi. Matius 5 ayat 43-45. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang yang baik dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi kasihmu itu tidak pilih-pilih. Kasihmu itu kepada orang jahat, kepada orang baik. Itu kualitas yang lebih tinggi yang harus kita miliki. Kalau kamu hanya mengasihi sesamamu manusia saja, kamu tidak ada bedanya dengan orang-orang yang lain. Kasihmu itu pilih-pilih hanya bagi rekan, tidak berlaku bagi semua orang. Saudara, Yesus melanjutkan pada ayat 46-48. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Apabila kamu hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Saudara, Tuhan Yesus itu mau kita lebih daripada ahli Farisi dan orang ahli Taurat. Memang saudara tidak mudah. Saya sendiri sebagai hamba Tuhan melakukan kasih ini tidaklah mudah. Seringkali saya hanya berdoa, Tuhan tolong saya, tolong saya. Tidak mudah saudara. Kita harus standarnya lebih daripada mereka. Kemudian Tuhan Yesus melanjutkan kembali Matius 6 ayat yang ke-1. Ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jelas, saudara. Fokus ibadah mereka itu supaya dipuji orang. Bukan Tuhan. Saudara, kalau kualitas ibadah kita, fokus ibadah kita hanya sebatas ini, saudara. Kita itu tidak masuk kerajaan surga. Kita nggak masuk. Jangan main-main saudara. Kamu pikir Allah itu kasih. Allah itu mengampuni. Dia memang mati di atas kayu untuk menebus dosa-dosa kita. Tetapi kesabaran Tuhan, kemurahan Tuhan, nampaknya Tuhan itu lalai, diam. Itu sebetulnya sedang menuntun engkau kepada pertobatan. Bukan berarti Tuhan itu setuju, saudara. Lukas 6 ayat 26, celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Nah, sekarang kita keluar sedikit dari khotbah di bukit. Kita lihat, saudara, lebih jauh lagi. Bagaimana Tuhan Yesus menilai konsep ibadah ahli Taurat dan orang Farisi. Konsep ibadah mereka itu adalah mereka mengajar tanpa melakukan. Jadi sebetulnya mereka itu hanya akal-akalan doang. Matius 23 ayat 2-3. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa.
Ini panggilan. Kita minggu lalu sudah bicara tentang panggilan dan pilihan. Ahli Farisi, ahli Taurat itu telah menduduki kursi Musa. Ini panggilan, saudara. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya, tetapi mereka tidak melakukannya. Nah, saudara, hati-hati. Kamu berkata, jangan merokok ya. Tapi kamu sendiri merokok. Kamu berkata, jangan berdusta ya. Tetapi kamu sendiri curang. Jadi konsep ibadahmu itu hanya akal-akalan saja, saudara. Kamu itu cuma akal-akalan aja. Ini kata Tuhan Yesus. Matius 23 ayat 14. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang munafik. Sebab kamu menelan rumah jalan janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Kamu itu cuma akal-akalan istilahnya. Nah, saudara, kita mesti tingkatan ibadah kita, kerohanian kita harus lebih daripada ahli Taurat dan ahli Farisi. Kita harus lebih. Ya, saudara. Jadi sebetulnya mereka itu hanya cerdik seperti ular, tapi tidak tulus seperti merpati. Saudara, cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati ini pasangan, tidak bisa dipisah, saudara. Kalau cuma cerdik doang, nah itu kualitas yang nggak akan masuk, saudara. Kamu nggak ada tulusnya sama sekali. Nah, Paulus menyatakan bahwa tujuan ibadah mereka itu sebetulnya itu apa sih? Hanya untuk memuaskan hidup duniawi, bukan surgawi. Kolose 2 ayat 23. Aturan-aturan yang mereka buat nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri. Seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Jadi Bapak Ibu Saudara, kesimpulannya. Kualitas ibadah ahli Taurat dan Farisi adalah seperti kuburan, luarnya tampak bersih namun di dalam penuh tulang belulang. Jadi sebetulnya kualitas mereka itu hanya penampakan luar saja. Dan menerima pujian orang saja. Dan ini pasti Yesus katakan tidak masuk kamu. Kamu udah tidak masuk kamu. Bagaimana kualitas ibadah orang benar yang Tuhan inginkan? Kita tidak membunuh. Betul, itu bagus. Namun kita juga tidak dendam, tidak marah. Kita bisa mengampuni. Bukan cuma di luar, tapi di dalam hati kita. Kita tidak berzina. Itu bagus, itu betul, saudara. Namun pikiran kita ini enggak cabul. Kita tidak hidup dalam pornografi. Ya, kita belajar untuk setia dengan pasangan kita. Yang ketiga, kita tidak bersumpah palsu. Itu bagus. Dan kita tidak bercabang lidah. 4, kita mengasihi tidak pilih-pilih namun semua orang. Termasuk lawan. Dan ini memang tidak mudah. Fokus ibadah adalah pujian Tuhan, bukan orang. Konsep ibadah kita adalah pelaku firman dengan tulus hati, bukan akal-akalan, saudara. Tujuan ibadah kita adalah untuk memuaskan kehendak Tuhan, bukan nafsu dunia. Kualitas ibadah orang benar adalah penampakan dalam dan mencari pujian Tuhan. Itulah yang beroleh bagian dalam kerajaan surga. Saudara, sesungguhnya Tuhan ingin bukan hanya yang luar,
tetapi yang dalam. Yang dalam. Kembali lagi ke kesaksian dari Yusuf Roni. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, banyak orang mengambil sikap, akhirnya tanda tangan. Walaupun tetap Kristen. Tapi dia tanda tangan. Karena dia mau keluar dari penjara. Tetapi karena Yusuf Roni adalah orang yang mencari hormat dari Tuhan. Tanda tangan yang cuma simple, saudara. Itu dia tolak, saudara. Kalau saudara posisinya seperti Yusuf Roni, kira-kira seperti apa, saudara? Jawab sendiri-sendiri. Kalau posisi saudara seperti Yusuf Roni sudah ditahan 2 tahun, sudah pengen keluar, saudara. Kalau saya dengar dari orang-orang, ditahan itu tidak enak, saudara. Berat sekali. Ya, ditahan itu tidak enak. Pengennya itu juga pengen bebas keluar. Namun luar biasa. Yusuf Roni ini nggak cari hormat dari orang. Dia bukan hanya penampakan luar, tapi dia ingin bagaimana Tuhan itu melihat kedalaman hatinya. Dengan resiko hidupnya, dia berani berkata tidak. Padahal dia rencananya pagi itu, saudara, dia itu sudah mau tanda tangan sebetulnya. Tetapi secara dia katakan itu pekerjaan Roh Kudus. Sebetulnya aku itu pengen keluar. Tapi Roh Kudus itu yang tiba-tiba sampai aku itu terkejut. Aku bisa berkata tidak. Padahal mulutku itu sudah mau ngomongnya iya. Pekerjaan Roh Kudus di dalam diriku itu. Sehingga aku berkata, aku tidak akan menyangkal. Wow, saudara. Inilah yang Tuhan itu cari. Ya, saudara. Yohanes 3 ayat 5. Tuhan Yesus berkata, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, sesuatu yang di dalam, sesuatu yang tidak dilihat oleh orang, tetapi dilihat oleh Tuhan. Roh, kamu tidak lahir dari roh, kamu tidak dapat masuk kerajaan Allah. Supaya kita bisa masuk, saudara, kita harus lahir baru di dalam roh ini. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berterima kasih untuk berkat dan kemurahan yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini. Kami belajar firman-Mu. Tuhan, berkatilah kami. Tuhan, jika Engkau selama ini mendapati kami, kualitas keagamaan kami ini seperti ahli Farisi dan ahli Taurat, Tuhan, ampuni kami. Tuhan, jamah kami, biarkan kami beroleh bagian di dalam kerajaan surga. Janganlah kami sesudah memberitakan Injil, kami sendiri ditolak. Tolonglah kami ya Tuhan. Kami bukan hanya memenuhi panggilan-Mu, tetapi kami juga adalah orang-orang pilihan-Mu. Tuhan berkati jemaat-Mu. Tuhan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya, saya kembali.